Halo teman-teman, selamat datang di course RESTful API, di mana di sini kita akan bahas tuntas ya tentang RESTful API. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi tutorial soal programming ya di programmerzamanow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak lewat Telegram saya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga dia ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh diskusi secara private, misalnya dari perusahaan teman-teman ingin konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, jadi materi ini bukanlah materi yang untuk awam banget ya. Jadi pastikan teman-teman sebelumnya sudah mengikuti course yang sebelumnya saya buat, yaitu HTTP, dan teman-teman juga mampu membuat website. Karena RESTful API ini teman-teman butuh dua materi dasar ini ya, yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman masuk ke RESTful API. Jadi teman-teman harus belajar HTTP, itu materinya sudah ada ya, sudah saya buatkan, silakan ditonton dulu kalau belum tahu. Dan pastikan teman-teman sudah bisa membuat website ya. Jadi kalau tidak bisa ya silakan belajar dulu untuk membuat website sebelum mengikuti materi ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan bahas tuntas tentang RESTful API ini ya. Dari mulai integrasi aplikasi itu jenisnya ada berapa banyak misalnya. Nanti kita akan berkenalan dengan RESTful API itu apa. Nanti kita akan berkenalan dengan resource naming, versioning, API documentation, dan masih banyak. Kita bahas tuntas ya tentang RESTful API. Oke, nggak perlu berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang integrasi aplikasi dulu ya, sebelum kita bahas tentang RESTful API ini. Oke, jadi saat kita membuat aplikasi itu sering banget ya kita melakukan yang namanya integrasi dengan aplikasi yang lain, gitu ya. Nah, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri mungkin ya, atau yang dibuat oleh pihak lain atau bahkan perusahaan lain atau tim lain misalnya, seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman punya toko online, nah teman-teman mungkin akan melakukan integrasi dengan sistem logistiknya ya. Misalnya dengan logistik partner kita gitu ya. Atau kita juga akan melakukan integrasi dengan payment gateway misalnya untuk mengelola pembayarannya. Misal seperti itu. Nah, saat kita membuat aplikasi contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya. Ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya. Yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya, terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah ya. Ya. Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file ya dari aplikasi yang pertama, misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan ya. Nah, biasanya aplikasi yang memiliki data, dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV kah, atau dalam bentuk teks kah, atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan